Sebenarnya jika ditanya bagaimana bisa terpapar, saya sendiri pun tidak tahu pasti ya. Bagaimana saya bisa terpapar dan di mana itu sebenarnya. Karena selama ini ya untuk protokol kesehatan saya pikir sudah kita taat semua, pakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan. Cuman pada tanggal 23 Desember 2020 yang lalu itu saya putuskan untuk ikut tes swab. Itu pun Bu Vera yang bantu saya ya Bu. Terima kasih Bu Vera. Waktu itu sebenarnya tidak ada keluhan, saya tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada pilek, bisa dibilang sehat gitu. Cuman saya pikir karena beberapa hari belakangan itu kok banyak sekali orang-orang terkasih di sekitar kita itu yang dinyatakan hasil tesnya itu positif gitu loh. Jadi ada perasaan was-was juga waktu 24 sore hasilnya keluar, saya ditelepon oleh seorang kerabat itu Pak Gede Herman, dan Ibu Dr. Debbie juga mengabarkan bahwa hasil swab saya positif waktu itu. Akhirnya sore itu saya telepon, saya melapor ke Puskesmas Kecamatan Kuta Utara. Kemudian saya diberikan nomor WA Satgas COVID Kecamatan Kuta Utara. Saya WA ke nomor itu dan memberikan hasil tes swab melalui WA dan KTP. Kemudian ada lagi timnya yang menghubungi saya waktu itu untuk memfollow up, menanyakan beberapa pertanyaan lah ya, selama 5 hari kebelakang kita kontak dengan siapa saja. Kemudian diminta mengirimkan kakak lewat WA dan juga seluruh keluarga, termasuk juga mungkin ada saudara atau yang kita ajak tinggal di rumah yang pulang pergi gitu. Jadi semua data kita sudah berikan. Saya langsung siap-siap berangkat sendiri karena juga berpikir bahwa nanti kalau saya diantar ada risiko juga keluarga terpaparkan. Jadi ya sudah, saya berangkat sendiri. Waktu di hari yang sama juga kami keluarga mengatur bahwa untuk melakukan swab secara mandiri, karena sebenarnya dari pemerintah akan didaftarkan, cuman jadwalnya belum tahu kapan gitu. Sementara kami sudah sudah menunggu, rasanya kok sudah cemas gitu ya. Akhirnya kami melakukan tanggal 24 itu adik saya sudah daftar untuk ikut swab mandiri di rumah. Jadi tanggal 25 siang petugas datang ke rumah, seluruh keluarga di swab. Berangkat ke karantina di Ibis Bali Kota, di sana selama 10 hari. Jadi hari ketiga dan hari ke-9 dari swab pertama kami di swab lagi, dan itu saya masih hasilnya positif. Kemudian tanggal 2 itu karantina saya berakhir dan memang sudah seharusnya pulang. Namun di tanggal 1 kalau nggak salah ya, 1 Januari itu mulai terasa ada gatal-gatal di tenggorokan ya. Jadi saya melapor ke petugas di hotel, petugas medis yang melapor bahwa tenggorokan saya gatal-gatal tapi tidak batuk dan tidak sakit. Tidak pilek juga tidak, pusing tidak, demam juga tidak, karena dari awal saya swab itu tidak pernah ada demam. Sebelum swab juga tidak pernah ada demam gitu. Jadi baru waktu itu ada gejala kecil. Jadi dari medis karena hanya baru gatal-gatal, tidak dikasih obat dan disarankan untuk banyak minum air putih hangat. Nah, tanggal 2 Januari itu saya pulang. Sebelumnya saya tanya sama petugas medis, bagaimana nih, saya hasilnya masih positif sementara dan saya timbul gejala sedikit juga. Saya pulang, apakah saya harus lanjutkan karantina di rumah atau bagaimana? Dari petugas di hotel itu disarankan begini, mungkin tidak menyalahkan, mungkin ini prosedur yang ada pada waktu itu gitu ya, karena sudah karantina 10 hari, 11 hari dari tes swab pertama itu. Jadi tidak usah Bu, tidak usah karantina di rumah lagi. Jadi sudah selesai karantina, Ibu boleh seperti biasa sudah kontak di rumah begitu. Jadi perlu isolasi. Nah, dari petugas Puskesmas Kuta Utara ini menyarankan memang 5 hari lagi Ibu harus isolasi di rumah. Jangan kontak dulu, masih terpisah semua gitu. Ibu tidur terpisah. Oh ya, nah singkat cerita, sampai saya di rumah ternyata
gejala semakin terlihat ya. Saya sudah mulai batuk, saya mulai pilek, dan tanggal 3 pagi itu semakin keras lagi pilek saya gitu. Batuk iya, tapi nggak terlalu keras dan tenggorokan nggak sakit gitu. Dan tidak ada demam juga, nggak ada demam sama sekali. Jadi hanya pilek dan hidung saya mampet semampet-mampetnya seolah-olah dua-duanya itu hidung itu mampet gitu. Nafas sudah mulai pendek-pendek kan. Nah, mulailah sore itu berangkat ke UGD Garbamed karena yang terdekat juga dari rumah dan sebelumnya juga Ibu Christine dirawat di sana. Jadi saya sudah ada bayangan lah sedikit. Oke, saya ke sana aja berangkat. Nah, UGD dicek tensi, saturasi oksigen, kemudian rongsen dada juga dan cek darah juga. Dan bersyukur puji Tuhan waktu itu saturasi oksigen saya masih bagus ya, masih 98 waktu itu. Dan hasil rongsen tidak berapa lama keluar dan memang ada bronkoneumonia gitu ya. Dan dokter menyarankan saya harus rawat dan saya langsung setuju aja gitu. Saya langsung setuju, nggak usah pikir lagi. Iya, oke dok, saya mau dirawat gitu. Nah, akhirnya saya dirawat di rumah sakit Garbamed. Di sana selama 13 hari dan selama dirawat di sana saya menjalani 2 kali swab dan hasilnya masih positif Bapak Ibu. Kemudian namun kondisi semakin hari semakin baik dan semakin sehat dan tanggal 16 Desember saya sudah diizinkan pulang. Namun masih pilek masih terasa dan oh ya waktu itu tanggal 3 itu juga saya mulai kehilangan penciuman waktu itu sampai dengan pulang dari rumah sakit itu masih belum normal penciuman saya gitu. Balik dari rumah sakit juga saya masih mengikuti nasihat dokter, saya masih melakukan isolasi di rumah selama 7 hari dan hari ini adalah hari ke berapa sih ya di rumah ya 10 atau 11 kalau tidak salah. Dan sekarang adalah hari ke-33 dari swab saya yang pertama. Bisa kita lihat dari Bu Kade ini, Bu Kade punya nomor kontak petugasnya. Jadi kalau ada apa-apa, beliau tubuh kadek bisa langsung menghubungi. Jadi itu bisa kita tiru juga. Jadi selain kita punya mungkin nomor dokter-dokter kita juga punya nomor petugas Satgas Covid di desa kita kan seperti itu Bu Kadek ya, terutama di puskesmas ya yang ketika mereka tahu mendengar bahwa saya itu terpapar, banyak sekali dukungan yang saya terima. Mungkin ya jangan takut swab. Saya dulu takut, tapi setelah saya jalani, saya sekarang bisa berpesan kepada teman-teman di luar sana itu jangan takut swab. Karena kenapa? Semakin cepat kita tahu hasilnya, semakin cepat kita tahu harus berbuat apa gitu. Tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain, melindungi keluarga. Dan ini nyata adanya. Jadi bukan bukan rekayasa atau apa. Yang ketiga, yang terakhir, marilah kita tidak terus menerus kita saling dukung satu sama lain dalam doa, saling memberi semangat dan dengan begitu kita harus percaya juga bahwa pandemik ini akan segera berlalu dengan pertolongan Tuhan. Kami mohon sekali di setiap jemaat dibangkitkan lagi tim tanggapnya atau satgas di jemaat-jemaat. Jadi merekalah yang akan mau berkoordinasi di jemaatnya karena kapan saya aman berinteraksi lagi kan itu anunya. Jadi kalau kita kembali ke guideline-nya kementerian maka dan Satgas Covid itu selalu begitu. Jadi swab yang pertama itu kapan? Nah, pada saat itu kalau memang positif memang harus segera isolasi. Kalau memang kondisinya bagus, tidak sesek, tidak saturasi oksigennya baik, tidak perlu isolasi di rumah sakit, tapi isolasi mandiri seperti tadi di Bu Kadek Yuni tadi bisa di hotel yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, lalu dites ulang adalah hari ketiga setelah swab pertama. Kemudian diulang lagi pada hari ke-10. Hari ke-10 swab lagi. Walaupun
masih positif, tapi kalau keadaan umumnya baik, jadi tidak demam, tidak batuk, tidak ada sesek, semua oke-oke saja rasanya, biasanya pada hari ke-14, jadi hari ke-10 plus 4 hari, 3 hari atau 4 hari, boleh dipulangkan. Itu adalah guideline-nya. Tetapi kalau kita berpatokan pada hasil yang negatif pada PCR, memang bisa lama. Karena PCR itu bisa, pemeriksaan PCR itu bisa bertahan sampai 2 bulan. Virus itu bertahan 2 minggu aja. Makanya virus itu akan mati pada 2 minggu. Dan dia akan, nah, gejala sisanya ini yang masih bertahan lama. Kalau kita berpaduan pada hasil swab, memang hasil swab RNA-nya itu masih ketemu. Mungkin inti selnya sudah nggak ada. Tetapi saya bayangkan tadi seperti saya katakan beberapa minggu lalu juga, masih kita ketemukan ada ekornya virus atau kaki-kakinya, patah-patahan kaki, patah-patahan itu yang masih terdeteksi oleh PCR. Sehingga masih dikatakan positif. Tetapi kalau kita kata apakah itu sudah tidak infeksius? Menurut teori sih sudah tidak. Tetapi seperti dikatakan Dr. Oke pada minggu lalu juga, siapa yang berani menjamin? Tidak ada yang berani menjamin. Model imun yang memang tidak bisa kita deteksi sampai sekarang. Kok bisa reinfeksi? Di mana kena di Jokeno yang ngenet, singkawang. Umumnya kita di GKPB tidak menstigma saudara kita bahwa dia membawa penyakit. Justru kita mendoakan, mendukung mereka supaya mereka makin kuat untuk dalam mengatasi penyakit yang dialaminya itu. Ada pendeta, majelis, warga jemaat, pacuk dulu di tengah, sepakat dulu di dalam, dan harus connect dengan lingkungan kita. Banyak desa yang di mana kita berada. Ya, kalau pada ibu yang sudah hamil itu akan ada keluar yang namanya antibodi terhadap human leukocyte antigen. Jadi kalau sudah keluar itu ditakutkan nanti kalau menjadi donor itu menimbulkan satu reaksi nanti seperti poli paru. Dan izin Dokter Firman dan Dokter Oke, saya menambahkan yang terbaru katanya 6M Dokter. Ya. Menghapus stigma katanya lagi satu. Ya, jadi mungkin disclaimer-nya untuk COVID ini kan ilmunya masih berkembang. Sesuatu yang kita bicarakan hari ini bisa saja nanti kemudian akan berubah lagi ilmunya gitu. Jadi ya seperti itu. Nah tadi Dokter Ngurah sudah singgung apakah ini bisa terjadi reinfeksi atau sebetulnya sembuh kena lagi. Ya bisa dua-duanya. Memang kasus reinfeksi kan sampai saat ini dikatakan jarang, tapi ya bukan tidak mungkin untuk terjadi. Jadi bisa saja terjadi. Yang dari waktu ini ingin saya tekankan adalah pada semua orang, ya kita harus memperhatikan diri kita sendiri dulu. Jadi jangan lihat orang lain dulu, kita lihat diri kita. Kalau kita di sekitar kita ada yang kena, ya kita harus aware dulu sama diri kita sendiri. Jadi terutama yang kontak erat. Nah, banyak yang bertanya yang kontak erat itu seperti apa? Apa saya termasuk yang kontak erat gitu ya? Kalau ada di sekitar kita. Jadi kontak erat itu secara ini dari Satgas COVID itu dikatakan adalah melakukan kontak dalam jarak 2 meter atau kurang dari itu selama 10 sampai 15 menit, apalagi tidak memakai APD standar. Jadi apalagi tidak memakai masker, tidak menjaga jarak. Ini kapan dinyatakan sembuh itu ya memang susah mengatakan sembuh itu. Sampai saat ini ngomong sembuh itu susah, tapi seperti kemarin banyak yang bertanya tuh saya kapan bisa kerja. Nah sampai sekarang ya kita menjawab sesuai patokan dari Satgas COVID, patokan dari WHO. Ketika kalau misalkan dirawat, dia dirawat 10 hari, kemudian 3 hari bebas gejala klinis.
di rumah diisolasi lagi 7 hari, Ya. kalau tidak ada masalah apa, silahkan mulai beraktivitas, tapi ya tetap tadi 6M tadi tetap dijaga. Dicek HLA ya bisa saja dan pasti akan positif. Nanti titernya tergantung berapa. Mungkin yang menjawab kalau untuk masalah titer Dr. Ongko Putrawan, senior di patologi klinis. Ya, kalau memang ada pilihan yang lain yang lebih tidak berbahaya, kenapa kita cari pilihan yang berbahaya? Jadi intinya Karena selain HLA, seperti yang saya sampaikan tadi, ada HPA juga. Ada antigen lain juga. HLA-nya negatif, HPA-nya positif. Jadi itu yang menyebabkan antibodi pada seseorang donor masuk ke tubuh kita itu bisa sebagai antigen. Ya, betul. Antigen anggaplah musuh istilahnya ya. Benda asing. Antibodi si A apabila diberikan ke kita bisa jadi itu musuh buat seseorang. Apa peranan Satgas Jemaat dalam hal ini? Jadi begini, di dalam Satgas ini, kegiatan Satgas ini kan ada Satgas Jemaat, kemudian Satgas Wilayah, kemudian Satgas Pusat. Satgas yang pusat adalah ya yang kita sekarang ini sedang webinar. Nah, ada kerjasama antara jemaat dengan wilayah dan pusat. Yang di pusat kita tidak bisa mendapatkan info, tidak bisa bekerja sendiri jika dari jemaat dan wilayah tidak ada. Jadi seperti itu. Jadi ada koordinasi, ada kerjasama di Satgas itu sendiri. Nah, peranan Satgas Jemaat adalah tentu memastikan protokol kesehatan di jemaat itu sendiri bisa diterapkan. Kemudian juga memastikan warga jemaat yang terpapar COVID itu tertangani. Itu. Jika oleh karena kondisi membuat Satgas Jemaat tidak mampu menanganinya, maka Satgas Jemaat bisa berkoordinasi dengan Satgas wilayah. Tetapi jika wilayah juga tidak bisa menanganinya, bisa berkoordinasi ke pusat. Satgas Jemaat bekerja sama dengan Satgas di Banjar. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD, legal standing ada di pemerintahan, bukan di gereja. Jadi penanganan COVID itu sangat dibutuhkan kerjasama Satgas Jemaat dengan pemerintahan setempat, ya di Satgas Banjar, Satgas Desa, begitu seterusnya. Saya alami waktu itu kebetulan memang ketika menerima hasil, saya langsung menghubungi Puskesmas Kecamatan kami di GKPB Tirta Empul Kerobokan juga. Sejauh ini sudah melakukan segala sesuatu yang mampu kami lakukan di dalam membantu jemaat kami di Kerobokan. Jadi mungkin ke depannya akan lebih sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Ketua DPRD Badung pada waktu lalu ya, Satgas di masing-masing jemaat itu harus berkoordinasi dengan Satgas Desa. Informasikan bahwa Satgas atau tim tanggap di gereja kita itu ada. Jadi sekiranya ada dari jemaat kita yang tidak mempunyai KTP ataupun tidak warga dari pendatang yang tinggal di sekitar gereja kita, itu yang bisa menolong jemaat kita ketika dia terpapar untuk kita bisa infokan ke desa di mana gereja kita berada. Jadi memang harus sebenarnya kita harus berkoordinasi dengan desa di mana gereja kita berada. Tetap bagi kami tetap kita melapor untuk Satgas Desa mengetahui bahwa sebenarnya gereja juga ada gerakan, gereja juga ikut mendampingi saudara-saudara kita yang terpapar COVID.
peduli dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang terpapar dengan menanyakan kabar seperti yang dikatakan Kadek tadi. Kemudian kalau Bu Christine mengatakan bahwa ada yang bergantian membawakan makanan, jadi jemaat-jemaat saling bergantian membawakan makanan kepada saudara-saudara kita yang terpapar, karena biasanya ada salah satu keluarga yang mungkin tidak seberuntung jemaat kita yang mungkin banyak keluarganya, sehingga keluarganya yang lainlah yang membantu. Bila ada jemaat kita yang memang tidak ada sama sekali keluarganya, atau dia kos di sini, atau dia kos di sekitar gereja, jadi saat itulah jemaat-jemaat yang lain bisa membantunya. Jadi kita akan bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan gereja, kita bisa menanggulangi semuanya ini. Jadi tidak usah takut untuk kita untuk memberitakan hasil kita. Jadi mungkin baru kita sampaikan Bu Vera ya. Kita bisa swab-nya di puskesmas. Ya. Puskesmas di mana daerah kita berada, kita di sana swab. Nanti begitu Bapak Ibu sudah di swab, sampaikan ke Bu Vera atau ke saya. Para pendeta, jemaat-jemaat yang pasti juga mendampingi saudara-saudara kita yang terpapar COVID, jadi jangan dijauhi jemaatnya, ayo kita dampingi, ayo kita rangkul mereka, kemudian tanyakan kabarnya, apa yang perlu kita bantu, jadi kita sama-sama menanggulangi pandemi ini.